Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu. Ya. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Atau ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Oke. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya, yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. loh. Bayangin seorang Pak Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini Ya. gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas, gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik. Di mana letak kepalsuannya? Kalau saya parameternya gampang, ya. UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok, ya. Si pemegang ijazah, Pak Jokowi dalam konteks ini, dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan, ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif, ya kan? Hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain gak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar, kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu, misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan benar, saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan benar, saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya. Ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh, katanya alumni dari UGM. Kok sampai sebegitu teganya dia menjatuhkan UGM? Harusnya kalau dia sebagai alumni, ngapain dia cuap-cuap dulu ke sana? Datangin dulu dong UGM. Kan parameter kerjanya harusnya ke sana dulu kan. Tanya dulu, Pak, saya mencurigainya ada ijazah palsu gini.
boleh nggak aku lihat dokumen? Atau Pak, tolong dong, ya saya mau bersurat, keluarin dong surat, bener nggak Pak Jokowi ini lulusan dari sini? Bener nggak ijazahnya dan lain sebagainya? Kan harus seperti itu. Ini mereka kan ke UGM juga Pak, tapi menggeruduk demo. Iya, tujuannya apa gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya, tujuan besar, mungkin ini tujuannya untuk 2029 gitu loh, ya kan? Karena dia melihat kan Pak Jokowi ini punya putra yang jadi wapres, ya kan? Mungkin ke sana. Ya, ya. Tapi ya itu lupakanlah. Oke, Itu hanya menduga-duga saya aja. Tapi yang seperti yang saya tadi, hukumnya seperti itu. Oke. Jadi dari segi soal asli palsu dan enggaknya itu tadi begitu UGM menyatakan asli ya sudah selesai. Ya gitu, Pak, selesai. Ya. Karena kan tadi saya dibilang yang namanya palsu harusnya salah satu itu, misalnya, oh saya punya ijazah UGM, ya kan? UGM bilang, oh nggak benar itu ijazahnya, baru, ya kan? Wah itu jangan-jangan dibuatnya di Pramuka, nah, itu baru kan gitu kan? Kalau tadi kepentingan tadi ya kan Pak Jokowi sebagai alumni, UGM sebagai universitas yang memproduk mahasiswa dan memproduk ijazah sudah mengatakan itu selesai kok. Jadi nggak perlu lagi diembet-embet. Oh ini tulisannya begini, ini tulisannya begini, itu nggak ada lagi menurut saya. Nggak mungkin lah universitas sehebat seperti itu melakukan hal yang konyol, nggak mungkin. Dan ini kan ijazah itu dikeluarkan ketika Pak Jokowi usia berapa, 24, 23 kan, he was nobody, bukan nobody lah, dia kan belum dikenal, belum kan nggak ada yang tahu dia akan jadi presiden itu kan zaman itu ya. Masih tukang kayu katanya. Iya, masih tukang kayu. Atau malah baru lulus kan. Maksudnya masa dia bisa menyetir pihak-pihak UGM untuk mengeluarkan ijazah atas nama dia gitu ya. Betul. Itu kan sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi gini Pak, ini kalau kan Pak Soehadi ini cukup lama mendampingi Pak Jokowi ya sebagai salah satu ketua relawan aspek hukum lah ya, tim Merah Putih itu. Nah, kalau Pak Jokowi sebagai orang Solo sudah menyatakan seperti itu Pak ya, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendahnya. Ini bayangan prediksi Pak Soehadi ini gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Ya, jadi gini. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, sebetulnya bukannya Pak Jokowi dendam ya, enggak. Kalau saya lihat enggak. Beliau orang yang sangat pemaaf kok dalam konteks ini. Cuma akhir-akhir ini, terutama setelah beliau lengser ya, itu kan serangannya bertubi-tubi. Dan yang kita sangat sayangkan, itu orang datang bukan lagi ke Jakarta, tapi juga ngegeruduk ke Solo, ya. Itu masyarakat sudah sangat banyak sekali gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi merasa sakit hati, merasa kecewa, bukan sakit hati sih, merasa kecewa dengan perlakuan orang yang selama ini memang menghinakan Pak Jokowi, tetap melakukan hal yang konyol dan mungkin semakin nggak terukur lagi kekonyolannya. Saya menganggap beliau sebagai orang Solo yang sabar, orang Solo yang pemaaf, mungkin juga sudah menjadi ada pembeda yang menurut saya yaitu tadi, bukan dendam ya. Kalau dendam menurut saya nggak ada. Dia orang yang sangat pemaaf gitu. Saya ini sebagai relawan dulu, kita pernah teriak-teriak itu berkaitan Rocky Gerung, ya kan? Karena berkali-kali saya mau laporin Rocky Gerung itu nggak bisa-bisa, ya kan? Kesel banget saya sampai duduk di Mabes Polri itu berjam-jam, ya kan? Nggak diterima oleh polisi, ya kan? Saya bilang ini kita relawannya Pak Jokowi, nggak peduli, ini delik aduan, bla 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 bla. Tapi kejadiannya harus begini gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membaca beberapa komentar dari netizen yang mengatakan bahwa kalau dalam hati dipenuhi kebencian, diperlihatkan 2 tahun silam, tetap saja mereka katakan itu palsu. Tidak mungkin difitnah, bisa menahan diri, menganggap belas bila di hati masih ada kebencian terhadap Pak Jokowi. Pasti dengan cara-cara lain mereka menuduh yang bukan-bukan. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi sudah yang terbaik. Tinggal para penuduh yang mempertanggungjawab. Yang sering bikin gaduh itu ya ente Rocky, selalu menggerung-gerung
bikin narasi halu, dan sering bikin sakit hati banyak orang. Para pembenci Jokowi akan mencari sejuta jalan. Bapak Jokowi cuma diam saja. Kok justru kalian semua yang bikin gaduh ribut di negeri ini, tahu? UGM berhak dan mempunyai wewenang untuk mencabut ijazahnya Roy Suryo karena dia telah mencoreng nama besar UGM. Hehehe, seandainya dari dulu Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada mereka yang menuduh ijazah palsu, sekalipun ijazah tersebut asli, pastilah mereka tetap tidak akan percaya dan tetap bersikeras menganggap bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Mengapa? Sebab mereka sudah sangat membenci Jokowi. Ingat, yang membenci Jokowi juga banyak, terutama mereka yang pernah dipenjara karena kasus korupsi, dan mereka para pendukung FPI dan HTI yang sudah dibubarkan Jokowi. Mereka para pembenci Jokowi inilah yang tampaknya ikut memberikan dukungan kepada mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Poinnya mereka tidak sedang membicarakan ijazah, tapi dia mencari celah untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi itu saja. Siapa suruh nuduh atau fitnah Pak Jokowi? Bahkan sudah ada penjelasan UGM, masih juga ngotot. Sekarang tinggal tunggu saja proses hukumannya. Juga Gerung hati-hati mulutnya. Coba lagi hina Pak Prabowo. Bahkan Gerung juga pernah mendukung tuduhan atau fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Rocky Gerung bikin berita hoax. Lagi ini penjarakan ini orang Refli harus ces. Mereka baru tahun, sementara engkau Rocky sudah bertahun-tahun menjelek-jelekkan Jokowi sampai sekarang gak ada pengaruh. Belajar lagi yang rajin kali, mau tanding sama Jokowi. Engkau belum ada apa-apanya sama orang yang sudah bertahun-tahun kau lecehkan, paham? Sudah bisa ditebak, kalau ada yang putuskan pidana Roy Suryo, bakalan teriak-teriak kriminalisasi. Satu-satunya cara membebaskan Roy Suryo dari hukuman pidana hanya surat sakit dari rumah sakit jiwa. Yang bikin gaduh justru orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Rocky lah yang membuat gaduh. Kok Jokowi yang bilang? Mestinya orang-orang ini termasuk Rocky Gerung nanya dan memeriksa ke UGM, ke KPU Solo, KPU DKI, KPU RI, dan juga partai pengusung Pak Jokowi. Itu sebenarnya sudah cukup. Apa sih maunya si Rocky Gerung? Lagian salah sendiri Pak Jokowi, udah nggak jadi pejabat masih aja difitnah. Udah Pak Jokowi penjarakan orang yang fitnah ijazah Bapak seumur hidup. Orang kalau kasih pelajaran malah ngelunjak. Bisa nggak Rocky Gerung ini juga dimasukkan aja ke penjara? Bicara kalau sudah dengan rasa tidak senang, bahasa akan bernuansa benci. Dokumen pribadi kok mau diobok-obok? Aneh juga manusia-manusia Roy penci Ces ini. Mulut Rocky Gerung tak normal. 2 tahun Pak Jokowi masih menjabat, sekarang aja ada yang bilang kriminalisasi. Makanya jadi orang itu jangan selalu ngurusin orang. Roy sering bikin ulah. Ngeri Bang Rocky. Sebagai rakyat yang bodoh ini, saya merasakan betapa elek hatimu Bang. Benar-benar heran. Tolong saudara-saudaranya, saudara-saudara Bang Rocky dituturi ya Allah. Bukan Pak Jokowi yang buat gaduh, tapi negara ini banyak orang busuk yang kagak cinta keadilan dan kejujuran, kagak percaya. Kenapa korupsi merajalela? Mikir pakai otak. Sejak kapan maling dan cinta harta suka sama pemimpin jujur? Mikir pakai otak. Negeri ini banyak maling, teriak maling. Udah bolak-balik dijelasin ijazah asli, masih gak percaya. Bahkan dulu sudah ada yang dipenjara, sekarang diungkit-ungkit lagi oleh kelompok yang sama, tapi malah lempar batu
seolah-olah Jokowi yang bikin gaduh. Kalau lu gak nyindir kan gak bakalan gaduh. Hai Rocky Gerung, apa kamu gak sadar kalau orang-orang itu sudah pantas masuk penjara? Pak Jokowi seharusnya bagi pelajaran semua biar dia kapok. Bahkan kalau dia perlihatkan pun tak ada guna. Karena sudah diselimuti rasa benci. Jadi apapun yang diperlihatkan gak ada guna. Saya sangat setuju Pak Jokowi lepas menjabat baru menumpul jalur hukum biar dia kapok. Dasar pemikir pasar barang bekas, sebaiknya segera masukkan ke sel tahanan agar negara aman dan tentram selalu. Mengkritik itu ada batasnya, sedangkan menghina, menuduh, memfitnah, mencemarkan nama baik dan propaganda hasutan terhadap masyarakat untuk menanamkan kebencian terhadap Jokowi dan Wapres Gibran, Presiden Prabowo di depan publik atau medsos. Semua ada undang-undangnya dan sanksi pidana yang masing-masing, maka Pak Jokowi terpaksa menempuh jalur hukum karena apa yang sudah dilakukan komplotan PKI seperti Habib Rijes, Siabat Amin, Rais Rizal F, Rocky Gerung, Taufik, Refli H, Rismon, Roy Suryo, Tifa, Kurnia beserta Purnawirawan. Pendukungnya itu sudah bukan kritik lagi, tapi tindakan kriminal dan mereka memiliki tujuan besar yaitu untuk menurunkan Wapres Gibran yang satu paket dengan Presiden Prabowo. Jadi hati-hatilah kalian kalau ngomong di publik dan medsos itu jangan ceplos-ceplos seenaknya jidat kalian. Asli atau tidak, tapi harus diakui asli. Dari KPUD sampai ke KPU pusat sudah pernah mengakui keaslian. Yang menuduh palsu akan kena hukuman. Mungkin yang akan datang baru diperketat. Calon bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan semua peserta pemilu akan dicek keaslian ijazahnya demi kewibawaan negara.